Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan mengaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Imam As-Safarini rahimahullah. Dan kita memasuki pasal yang terakhir ya. Oh, sebelum terakhir ada satu lagi, yaitu tentang fi amri al-ma'ad di halaman 77, fi amril ma'ad. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dalam kitab Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud al-ma'ad adalah yaumul qiyamah alladzi fihi al-ba's, hari kiamat yang di dalamnya ada kebangkitan. Itulah yang dimaksud yaumul ma'ad. Ma'ad itu sendiri adalah isim zaman atau isim masdar dari kata ada ya'udu, ma'adan atau audan, isim masdar. Ada ya'udu itu artinya kembali. Nah, jadi kita dikembalikan, yang tadinya mati dikembalikan jadi hidup. Karena di anna Allah Ta'ala yu'idun nasa kama kanu fasummiya al-ma'adu minal audah. Karena pada waktu itu Allah mengembalikan manusia seperti semula, makanya dia disebut al-ma'ad dari kata aud ya. Ma'ad, aud dari kata ada ya'ud. Jadi Allah mengembalikan. Nah, dalam Al-Quran istilah ini kita bisa temukan misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Allah Azza wa Jalla berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai, kata Allah, awwala khalqin, di awal penciptaan, nu'iduhu, maka nanti kami akan kembalikan. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, ini sebagai janji yang pasti akan kami tepati. Itu dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Nah, itu yang dimaksud al-ma'ad. Kehidupan dunia ini, Bapak Ibu, setelahnya nanti ada kematian. Lalu summa ba'dal maut al-ba's. Setelah nanti kematian ada hari kebangkitan. Maka tempat kita ini ada 3, kata saya Shalih bin Fauzan. Yang pertama darud dunya lil amal, negeri dunia untuk beramal. Yang kedua wadarul barzakh atau al-qabr, alam barzakh atau alam kubur. Wa hadhihi daru intidharin muaqqatah. Ini adalah tempat di mana kita menunggu dan waktunya terbatas. Walaupun hidup kita di dunia jauh lebih pendek daripada hidup kita di alam barzakh.
Betul atau tidak? Ya. Betul ya, yang sudah-sudah itu. Tapi ini memang tempat kita menunggu untuk dibangkitkan kembali. Lalu yang terakhir nanti ada yang disebut ad-dar darul qaror, negeri atau tempat di mana kita akan ditetapkan. Wahia darul akhirah, itulah negeri akhirat. Maka dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 39 Allah Ta'ala berfirman, wa innal akhirata hiya darul qaror. Sesungguhnya akhirat itu adalah negeri atau tempat ketetapan, ditetapkan semuanya. Nah, ini persediaan. Jadi itu kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia. Jadi hidup lalu mati, lalu kemudian dihidupkan kembali. Nah, lalu disitulah akan ditetapkan kunna min ahlil jannati au min ahlin nar. Apakah kita termasuk penduduk surga atau penduduk neraka? Maka akhirat itu ya jazaun alal a'mali allati hasalat fid dunya. Akhirat itu nanti merupakan balasan atas seluruh amalan yang terjadi di dunia. Maka dunia darul amal. Dunia itu tempat kita beramal. Akhirat disebut darul jaza, tempat di mana kita akan dibalas. Darul jaza. Dunia darul amal. Nah, inilah hikmah Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluknya tidak sia-sia, terutama jin dan manusia. Karena apa? Karena siapapun yang hidup di dunia lalu dia beramal dengan amal kebaikan, atau sebaliknya dia beramal dengan amal keburukan, tidak mungkin dibiarkan tanpa ada balasan. Pasti setiap kita akan dibalas sesuai dengan amalan masing-masing. Nah, itulah hikmah dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Jadi pasti ada nilainya. Maka dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah Azza wa Jalla berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu abasa, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Pertanyaan ini. Jawabannya apa kira-kira? Apakah kita diciptakan sia-sia? Apakah kita tidak akan dikembalikan kepada Allah? Pasti dikembalikan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi tidak ada yang sia-sia. Walaupun sedikit kebaikan atau keburukan yang kita lakukan, pasti ada akibatnya, ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nanti di hari kebangkitan, di yaumil ma'ad, pada hari kiamat Bapak Ibu, tubuh kita akan kembali utuh. Tidak ada yang hilang sedikit pun. La yadi'u min ajsamihim syai'. Tidak ada sedikit pun yang hilang dari tubuh kita. Nah, misalnya kita sekarang ini punya tanda ya, tai lalat misalnya, atau tanda biasanya ada orang itu di badannya ada tanda gitu ya. Nah, itu nanti ada, tidak hilang sedikit pun. Kulluha ta'udu kama kanat bi qudratil qadiri. Semua akan kembali karena kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini bisa lihat. Maka di dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 Allah mengatakan, ayah sabul insan allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang mereka? Kita dikuburkan lama-lama hancur kan? Akan dikumpulkan lagi atau tidak? Masih dikumpulkan. Ya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jadi Allah itu mampu untuk bahkan menyusun kembali jari jemari.
banana itu jari jemari. Itu udah hancur ini, utuh lagi. Nah, maka kita tidak bisa menghindar. Walaupun ketika kita mati, kita nyuruh keluarga kita nanti tolong jasadku ini dibakar sampai hangus. Nanti kalau sudah hangus kok masih ada tulang belum hancur, tolong ditumbuk. Nanti setelah ditumbuk lemparkan ke lautan ketika ombaknya besar, ketika banyak angin. Kan ada tuh Nabi cerita, ada orang seperti itu berwasiat kepada keluarganya supaya nanti kalau mati dibakar. Abunya setelah dibakar ditumbuk sampai halus, lalu abunya dilempar ke laut ketika angin kencang dan berombak. Apa yang terjadi? Ternyata dia kembali utuh lagi. Nah, ini loh. Jadi tidak bisa kita lari dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Nah, maka dalam pembahasan ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengira tidak akan ada hari kebangkitan. Bantahan terhadap akidah ini ya, akidah tentang Yaumul Ma'ad ini sangat penting bagi kita setiap mukmin. Untuk apa? Membantah mereka yang menganggap Allah tidak mungkin mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati, mengembalikan secara utuh tulang belulang yang sudah hancur. Ini Bapak sekalian hanya dilakukan orang yang tidak percaya itu, kata Syekh Shalih bin Fauzan, yungkiru al-ba'sa al-mulahadah minal musyrikina wa ghairihim. Hanya orang-orang musyrik yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, sementara orang beriman, orang muslim, orang Yahudi, orang Nasrani mereka percaya ada hari kebangkitan. Tapi orang-orang musyrik mereka tidak percaya. Karena kejahilan mereka, karena pendeknya akal mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa kita pasti dibangkitkan. Misal dalam surah At-Taghabun ayat 7 sampai ayat 9, Allah Ta'ala mengatakan, Za'amal ladina kafaru alla yub'asu Kul bala wa rabbi latub'asunna bima latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir itu mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, kalian akan dibangkitkan demi Allah. Ya, kalian pasti akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima amiltum. Kemudian akan diberitakan kepada kalian, pasti diberitakan kepada kalian apa yang sudah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Hal tersebut bagi Allah mudah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada utusannya, berimanlah kepada an-nur, cahaya yaitu Alkitab alladzi anzalna yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari di mana kalian Allah akan mengumpulkan kalian, pada hari semua dikumpulkan, dzalika yaumut taghabun. Itulah hari diungkapkannya segala kesalahan diungkapkan. Nah, ini diantara ayat yang menegaskan sangat jelas dan tegas bahwa kita semua akan dibangkitkan. Dan beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan Bapak Ibu merupakan ahadu arkanil iman. Salah satu daripada rukun iman, yaitu al-imanu biyaumil akhir. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Terus wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Masih belum ya insyaallah. Baik, itu mukadimah Bapak Ibu. Nah, lalu di bait yang ke-115 Al-Imam Asy-Syafari mengatakan wajazim bi amril ba'si wan nusyur wal hasyr jazman ba'da nafkhis sur
Wajazim itu artinya yakinilah. Wajazim artinya i'taqid jaziman bila syakin. Yakinilah dengan keyakinan tanpa ada keraguan. Bi amril ba'si wan nusyur. Dengan perkara adanya hari kebangkitan. Al-ba's wan nusyur itu artinya sama. Al-ba'su wan nusyur kata saya Soleh bin Fauzan bimakna wahid. Al-ba'su huwa nusyur wan nusyuru huwa al-ba's bimakna wahid. Sama artinya. Nah, ini disebutkan kata an-nusyur itu dalam surah Abasa ayat 22 ya. Pada ayat 21-nya katakan summa amatahu fa akbar summa idza syaa ansyara. Ansyara itu nusyur dari kata ansyara, akan dibangkitkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kata saya Al-Imam As-Safarini wajazim bi amril ba'si wan nusyur. Yakinilah dengan keyakinan tanpa ada keraguan adanya hari kebangkitan. Selisihi orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Karena mereka itu mengingkari atau marah. Orang beriman itu dalilnya Bapak Ibu bahwa orang beriman itu harus yakin terkait perkara hari kebangkitan. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 4 ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini. Jadi orang-orang beriman pasti dia yakin akan ada harinya akan adanya hari Bapak Ibu yakin tidak? Yakin. Ragu atau tidak? Tidak. Kita yakin betul pasti akan dibangkitkan. Nah, tapi orang-orang kafir mereka bilang in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Ini hanyalah kehidupan kita di dunia dan kita tidak mungkin dibangkitkan. Itu kata orang kafir dalam surah An-Nahl ayat 29 ya, yang diceritakan Allah Azza wa Jalla. Nah, sementara hasyar itu artinya Bapak Ibu dikumpulkan. Maka ada istilah padang mahsyar, di mana seluruh makhluk dari awal sampai terakhir seluruhnya akan dikumpulkan dan seluruh gunung-gunung akan hilang. Jadi nanti semua rata, tidak ada yang turun, tidak ada yang naik. Dalam surah Toha ayat 107 dikatakan la tara fiha iwajaw wala amata. Jadi kamu tidak akan melihat nanti di hari kiamat di pada masa itu tidak ada iwaja. Iwaja itu tempat yang rendah, wala amata. Tidak ada tempat yang tinggi, rata semua. Itu keadaan di hari akhir di padang mahsyar. Ini seluruhnya dikumpulkan. Jin, manusia, hewan-hewan, burung-burung, semua. Nah, cuma hewan itu nanti ketika mereka saling mengkisos satu sama lain sudah rampung, disuruh oleh Allah untuk menjadi turoba. Apa itu turoba? Jadi tanah. Kalau mereka saling mengkisos dulu, nah, nanti misalnya ada kambing pernah ditanduk oleh kambing lain gitu ya di dunia. Ada nggak hewan yang zalim kepada hewan yang lain? Ada, itu dikisos Bapak ini. Itu akan dikisos. Katanya akan dikisos. Nah, setelah rampung kisos sesama mereka, baru disuruh untuk kuni turoba. Jadilah kamu tanah, debu. Tapi kalau manusia, jin belum selesai. Nah, maka wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Maka kami kumpulkan mereka kata Allah dan kami tidak akan meninggalkan seorang pun dari mereka, semuanya pasti akan dikumpulkan. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, sementara kita cukupkan dulu karena sudah masuk azan Isya, nanti insyaallah kita lanjutkan. Ya monggo yang bertugas muadzin kami persilakan. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya, masih ada sedikit waktu untuk kita lanjutkan pembahasan bait yang ke-115. Jadi ada setelah dibangkitkan kita akan dikumpulkan di tempat yang rata, tidak ada seorang pun kecuali pasti semua dikumpulkan berdasarkan dari surah Al-Kahfi ayat 47 atau
keterangan tentang bahwa kelak nanti pada hari kiamat semua rata itu dalam surah Toha ayat 107. Nah, kapan itu Bapak sekalian disebutkan ba'da nabkhi as-sur, setelah ditiup trompet sangkakala. As-sur itu adalah al-qarnul ladzi khalaqahu Allah Subhanahu wa taala wa huwa qarnu ha'ilin mudawwar. Jadi trompet yang Allah ciptakan yang apabila ditiup itu mengerikan misalnya. Dan ditugaskan oleh Allah taala malaikat yang besar yaitu Israfil. Yang saat ini Israfil sudah meletakkan ujung trompet itu di mulutnya dan sudah membungkuk siap-siap menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah siap. Tinggal nunggu perintah. Maka ya Nabi waktu itu mengingatkan para sahabat, jadi jangan terlalu senang-senang nih. Karena sekarang Israfil itu sudah siap meniup trompet sangkakala. Ya, tiupan trompet menurut Syaikh Fauzan ada 3. Ada namanya an-nafkhatul ula, ada an-nafkhatus saniyah, ada an-nafkhatus salisah. Walaupun nanti sebagian ulama ada 2. Jadi memang ada khilaf. Ini masalah akidah ya, tapi ada yang mengatakan ini masalah termasuk akidah tapi yang sifatnya furu gitu. Tentang 2 kali tiupan atau 3 kali tiupan. Sebagian ulama mengatakan 2. Dalam surah apa itu? Yang tatba'u harradifah. Qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Nah itu yang ada kalimat yang tatba'uha ar-radifah. Maksudnya ada tiupan pertama lalu diikuti oleh tiupan yang kedua dalam Al-Quran. Tapi sebagian lagi mengatakan ada 3. Yang pertama nafkhatu al-faza, nafkhatu as-sa'id, dan nafkhatul ba's. Nafkhatul faza itu adalah tiupan yang mengagetkan seluruh makhluk, kaget semua. Nah itu berdasarkan keterangan Allah dalam surah An-Naml ayat 87 sampai 88. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullu atauhu dakhirin. Jadi pada hari trompet ditiup, maka kagetlah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang enggak kaget ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semua ya, Bapak Ibu dan sekalian datang kepada Allah dengan merendahkan diri. Nah itu dalam surah An-Naml ya, ayat 87 itu ada disebut fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Nah inilah yang kemudian disebut oleh para ulama dengan nafkhatul faza, tiupan yang mengagetkan. Karena waktu itu alam berubah gitu ya. Bintang berjatuhan, langit terbelah, gunung-gunung hancur, terbang seperti debu. Nah, itu. Nah, maka saat itu ditiup trompet sangkakala, kaget semua. Jadi hancur, dan itu terjadi pada hari Jumat pagi. Jumat pagi Bapak Ibu. Kaget semua orang. Nah itu yaumu nafkhatul faza namanya, nafkhatul faza. Dan bahkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2 disebutkan Bapak Ibu, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Yauma tarawunaha tadhallu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat besar, sangat mengerikan. Pada hari di mana kamu atau kalian melihat wanita-wanita yang sedang hamil, yang sedang menyusui, murdiahnya,
itu dilalaikan, dilemparkan anaknya. Saking kaget dan mengerikannya. Bapak Ibu, mungkin nggak seorang ibu yang punya anak bayi lagi nyusui, bayinya dilempar? Mungkin kalau kaget. Kalau kaget. Dan dalam keadaan normal kan nggak mungkin. Dia pasti sayang sekali lagi disusui. Ini karena saking mengerikannya sampai ya dilempar. Nah, dan wa tadau kullu zati hamlin hamlaha. Semua wanita yang hamil langsung brojol keluar. Langsung keguguran kalau belum. Pokoknya itu keadaan, gambaran keadaan hari kiamat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj. Dan waktu itu kamu melihat orang-orang seperti mabok sempoyongan padahal mereka tidak mabok. Ya. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Walakinna adzaballahi syadid. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, nafkhatus sa'id. Itu dasarnya ada dalam surah Az-Zumar ayat 68. Allah Ta'ala mengatakan wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka ditiuplah terompet, maka matilah, sa'id itu mati. Semua makhluk yang ada di bumi, di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah tidak mati. Nah, siapakah mereka? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang malaikat di antaranya yang niup trompet itu yang nggak mati, malaikat Israfil. Dan beberapa malaikat lain ada yang mengatakan adalah al-hur al-in fil jannah, bidadari surga itu tidak mati. Nah, ada khilaf yang jelas, wallahu a'lam. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dasarnya dalam surah Az-Zumar ayat 68. Lalu yang terakhir, summa nufikha fihi ukhra. Kemudian akan ditiup yang ketiga. Nah, tiupan yang ketiga ini apa yang terjadi? Fa idahum qiyamun yang zurun dalam surah Az-Zumar di ayat yang sama lanjutannya. Kemudian ditiup tiupan yang berikutnya dan ketika itu semua bangkit. Nah, sambil menyaksikan. Ini besarnya. Dibangkitkan dari alam kubur mereka masing-masing. Nah, disebutkan juga dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-43, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubiyyu yufidun. Pada hari di mana mereka keluar dari kuburan segera, cepat-cepat, ka'annahum ila nusubin yufidun. Seakan-akan mereka ini ada yang menjelaskan kalau di Quran terjemah ini ditafsirkan seakan-akan mereka berjalan tepat menuju berhala-berhala mereka. Tapi sebagian ulama mengatakan nusub yang dimaksud di sini bendera-bendera. Ya, mereka bersegera jalan ke bendera-bendera masing-masing gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Seperti para tentara alladzina yasiruna khalfal alam la yatakhallafu minhum ahad, yang berjalan di belakang bendera dan tidak ada seorang pun yang menyelisih, semua akan berjalan ke sana. Wala ahad yadhhabu yaminan wala shimala, tidak ada seorang pun yang berjalan ke kanan ke kiri, enggak ada, semua lurus menuju benderanya masing-masing. Nah, itu keadaannya sangat mengerikan, sangat menyulitkan bagi orang-orang kafir. Dalam surah Al-Furqan ayat 26 Allah katakan wa kana yauman 'alal kafirina asira. Dan hari kiamat itu merupakan hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, dan nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar itu lamanya berdasarkan beberapa riwayat sahih dari Nabi SAW 50 alfasana, 50.000 tahun lamanya. Kita akan berdiri di padang mahsyar. Watudna syamsu ilal ardi, kata Nabi, qadran milin, dan matahari waktu itu didekatkan ke bumi kira-kira 1 mil, bukan 7 hasta. Waktu kecil kan kita katanya 7 hasta, itu nggak ada dasarnya. Berdasarkan hadis sahih Muslim itu qadran milin au milain, kira-kira 1 mil atau 2 mil, didekatkan tudna asamsu ilal ardi. Nah, itu Bapak Ibu di yaumi al-mahsyar atau di padang mahsyar. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, lalu mereka akan mencari
pertolongan, mendatangi para nabi untuk minta syafaat. Semua tidak bisa. Nah, inilah yang disebut asy-syafa'atul uzma, syafaat besar yang hanya bisa diberikan oleh nabi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi yang didatangi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak bisa. Lalu mereka cobalah pergi ke Nabi Muhammad SAW. Rasulullah akhirnya menghadap Allah Ta'ala, yakhirru sajidan tahtal arsy baina yaday rabbih azza wajalla, sujud tersungkur di bawah arasnya Allah, di hadapan Allah azza wajalla, memperpanjang sujud, memohon kepada Allah. Lalu kemudian oleh Allah dikatakan irfa ra'saka wasal tu'ta wasfatus tusyaffa, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi. Lalu kemudian minta syafaat maka engkau bisa memberi syafaat. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Nah, itulah yang makna maqamah mahmuda itu yang ada dalam surah Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Khitabnya ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan untukmu, mudah-mudahan Tuhanmu Allah akan an yab'asaka maqaman mahmuda, menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi satu bait ya, bait 115. Semoga bermanfaat. Ada yang tadi saya mendengarkan di luar. Sebaik-baiknya mendengarkan di dalam. Ya, silakan. Besar gini, saya itu pada masa itu ada yang soleh, ada setengah soleh, ada yang paling soleh. Itu yang berdiri 50 tahun itu bisa nego nggak? Istilahnya 10 tahun. Atau tetap 50 tahun tapi keadaannya senang-senang aja. 50 itu bisa berlaku syafaat belum? Iya. Baik, terima kasih Pak Nasir. Iya Bapak Ibu, nanti setiap kita akan dibangkitkan, dikumpulkan di batang mahsyar, keadaannya berbeda-beda sesuai dengan amalan masing-masing. Bahkan ada hadis ya, kalau orang mukmin betul-betul beriman itu ya semuanya sama tadi, khamsina alfasanas. Tapi bagi orang beriman terasa seperti bainaz zuhri wal asar. Ada mengatakan antara zuhur dan asar saja. Kalau dia betul-betul beriman. Tapi semua waktunya 50.000 tahun. Cuma rasanya beda. Bagi orang beriman cepat, seperti cepat. Apalagi kan mereka mendapat naungan dari arasnya Allah Subhanahu wa taala, kan ada sab'atu yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Jadi enak. Walaupun matahari didekatkan tapi mereka terasa sejuk. Nah, itu. Kalau dia betul-betul beriman. Ya itu pada sih. Ada perbedaan. Jadi monggo. Terima kasih. Manfaat informasi gaib ini bagi kita yang masih hidup itu apa dalam beramal? Apakah ada perasaan takut? Karena beribadah itu kan harus ada khauf, roja, dan Pembahasan ini. Iya. Antum takut nggak? Siap-siap nggak? Ya siap-siap nggak? Ya harusnya apa yang kita bahas Bapak Ibu harusnya membuat kita takut, khawatir. Harusnya ya. Nah, sehingga kita betul-betul menyiapkan diri kita dengan amal-amal soleh. Karena memang di dunia itu tadi apa? Darul amal, darul amal. Di akhirat nanti darul qoror atau darul jaza. Jadi Pak Budi, Bapak sekalian, jadi harusnya setelah kita membahas masalah ini muncul harusnya rasa takut dalam diri kita masing-masing. Karena kalau kita takut, waman khafa maqama rabbih, dalam surah Ar-Rahman kan, waman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa orang yang takut nanti pada saat dia berdiri di hadapan Allah Tuhannya, dia akan mendapat 2 jannatan. Apa mana jannatan? 2 kebun di surga. Kebun, 2 taman di surga. Nah, itu keutamaan orang yang merasa takut
dengan hari kiamat saat dimana kita semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu juga diterangkan dalam surah Al-Mutaffifin ya. Gimana tuh ayatnya? Yauma yaqumun nasu birabbil alamin. Pada hari di mana semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Tuhan semesta, pemelihara semesta alam. Nah itu. Jadi itu yang maksud khaufa maqama rabbih jannatan. Yaitu Pak Budi, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Cukup ya. Informasi yang tadi dua tiupan tadi surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at gimana ayatnya bunyinya? Surat An-Nazi'at. Yauma yarjufur rajifah. Yauma yarjufur rajifah. Tatba'uhar rajifah. Yauma yarjufur rajifah. Artinya apa? Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Rajifah itu tiupan pertama yang mengguncangkan. Terus tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Tatba'uhar rajifah. Nah itu. Sebagian ulama yang bersandar kepada surah An-Nazi'at ayat 67 mengatakan tiupan itu hanya dua. Tapi sebagian mengatakan 3. Nah, saya Shalih bin Fauzan beliau cenderung kepada 3 tiupan. Dasarnya tadi sudah disebutkan semua ya. Dasarnya. Ada hilaf memang dalam masalah ini. Ya baik, Bapak Ibu dan sekalian, terima kasih Pak Wikan ya tadi untuk menjelaskan surah An-Nazi'at ada 2 tiupan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.